kamu diberkati, kita semua diberkati. Oke, satu kali lagi. Apa kabar semua hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Haleluya. Jemaat diundang untuk boleh berdiri. Kita akan sama-sama menyembah Dia, memuji Dia yang telah bangkit untuk kita semua. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Nyanyikan. Sebab Dia hidup. Anak Allah namanya siapa? Anak Allah Yesus namanya, Dia menyembuhkan dan menyucikan bahkan mati, tebus dosa saudara dan saya. Sungguh lagi nyanyikan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kami tak akan gentar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know mari kita berdoa. Engkau dahsyat, Engkau mulia, Engkau agung, Engkau perkasa Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengorbankan dirimu di kayu salib. Dan pada hari ini kami semua bersuka cita karena Engkau yang telah bangkit bagi kami Tuhan. Maut sudah dikalahkan Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan kami kemenangan. Dan pada saat ini kami berkumpul bersama untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, Tuhan kami yang hidup. Kiranya Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami ini, dan kami bawa ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama-Mu saja. Mari yang siap beribadah, yang siap memuji dan menyembah namanya, sama-sama kita katakan amin.
Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. To Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wound, His hand, His feet, my Savior's arm that cursed away. Drenched in tears, they laid Him down in just of stone. The entrance seat by heavy stone, Messiah still and all alone. Let's sing together. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing our praise. Oh, Lord, oh, Lord our At break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the Lamb who rose. Sama-sama katakan. Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise His name. For endless days we will sing our praise, oh Lord, oh Lord our God. He shall return in robes of white, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus. Dengan lebih sungguh, praise His name. Oh, oh, praise the name of the Lord. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our
deny you, we hurt you, we do things that are not of you. So Lord God, even on this Resurrection Sunday, we come before you and we repent of our sins. We come before you with our shortcomings and we lay it all down at your feet, Lord Jesus. And we also remember the suffering that you bore for us, the suffering that you continue to take on for us daily, even after you defeated the grave. So Lord God, today help us to remember the sacrifice that you made for us. Help us to remember the victory that you won for us, so that every day we may be made renewed, we may be refined, so that we may have a heart just like yours, Lord God. Continue, Lord Jesus, with the help of your Holy Spirit to guide us, to mold us, so that we may be the salt and light of this world that you have called us to be. We pray all these things in your mighty name. Amen. Sama-sama nyanyikan. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Haleluya. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Masih berapi-api untuk memuji Tuhan Yesus kita yang bangkit hari ini. Saya percaya tidak akan ada halangan yang akan menghalangi kita untuk memuji Tuhan pada saat ini. Biar sulelah dari pagi, mari puji Dia yang telah bangkit bagi kita. Amin. Amin. Kita akan sama-sama nyanyikan Allah bangkit. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh.
nyanyikan. Musuh dikalahkan. Sekali lagi nyanyikan God is risen. God is risen. Come and praise Him. Hey, God is risen. Come and worship. The enemy is overthrown. Enemy's overthrown. His power has been made known. Our God is awesome. In His holy place. Our God is awesome. Our God is awesome in His holy place. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Dia. Selanjutnya kita akan memuji Dia dengan lagu Sekolah Minggu. Pasti 90% di sini minta ingat lagu tentang sembah dan puji Dia. Karena sekali lagi hari ini Dia telah bangkit bagi kita. Mari jangan lelah-lelah untuk memuji Dia. Sambil bertepuk tangan jemaat Tuhan, kita menyanyi buat Tuhan. Katakan, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi Raja segala raja, Raja segala raja. Sembah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembah Dia, katakan, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sekali lagi sembah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Katakan, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sekarang siapa yang anak raja? Nyanyikan, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekarang bolehkah semua kaum wanita katakan, ready? Aku anak
wanita. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Seluruh kaum pria. Sama-sama haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji nama Tuhan. Haleluya. Cuma dipersilakan untuk duduk. Dan kita akan mendengarkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan oleh yang terkasih Bapak Pendeta Alan Robot Sarjana Teologia. Dan dalam persiapan pendeta kita akan nyanyikan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yang percaya sama katakan amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan adalah milik-Mu ya Tuhan. Engkau mati bagi kami, tetapi kematian tidak dapat menguasai, mengalahkan kedahsyatan kuasa Allah. Dan ketika Yesus dibangkitkan di antara orang mati, ternyata iman kami tidak sia-sia. Oleh karena itu Tuhan, kami bersekutu, berkumpul bersama-sama hari ini dengan penuh sukacita. Karena kebangkitan ini. Bahwa karena kebangkitan ini, iman kami tidak sia-sia. Karena kebangkitan ini kami tidak perlu takut bahwa pada hari esok kami tetap disertai dan bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan membaca Alkitab, biar Tuhan menolong kami semua, supaya masing-masing kami dikuatkan dengan Injil kebangkitan ini. Demi Kristus Tuhan, Tuhan yang sudah mati menebus kami. Tetapi Tuhan yang bangkit menunjukkan bahwa segala kuasa takluk, tunduk, dan berada di bawah Tuhan.
Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab. Mari kita membaca dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10. Boleh saya matikan lampu, silau sekali. Supaya di mata ini. Yap. Kebangkitan Yesus, Matius 28 ayat 1 sampai 10. Saya membaca yang ganjil, saudara-saudara membaca yang genap. Dan ayat 10 kita baca sama-sama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada kamu." Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah." Demikian pembacaan Alkitab. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, saudara-saudara, ada sukacita hari ini. Puji Tuhan, semua harus bersukacita hari ini karena kita hari ini memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Artinya kita mengingat bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia itu mati untuk menebus dosa kita, tetapi Dia bangkit sebagai bukti bahwa Dia mengalahkan maut. Seperti yang ada dalam tema saat ini, saudara-saudara boleh lihat, He is risen. Jadi karena Dia itu bangkit, maka subtema di sini, be the light of the world. Karena Yesus bangkit, Dia yang adalah terang dunia, sumber terang itu, maka kita yang percaya kepadanya, kita tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Tetapi untuk beroleh kehidupan yang kekal, kita harus be the light of the world. Nah, bagaimana menjadi terang di dunia ini? Itu persoalan. Semua mau suka jadi terang? Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebenarnya menjadi terang di dunia ini, saudara-saudara, sederhana sekali. Tidak semua harus sekolah pendeta. Tidak semua harus tergabung di musafir choir sama yang tadi pagi. Luar biasa sekali. Dengan tuh Pastor Roger itu dia, wow, this is amazing. Itu talenta yang Tuhan berikan. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk menjadi terang itu seperti yang kita lakukan tadi dalam perayaan. Sederhana sekali. Anak-anak, orang mulai bentuk, orang jaba apa kegiatan tadi?
egg hunting, toh, mulai mencari telur. Artinya saudara, biar orang bermain, orang bawa dekat dengan Tuhan. Dan pada akhirnya saudara waktu orang bermain, kenapa kita ini, kenapa kita itu, kenapa tuh lain-lain boleh dapat lebih banyak dari kita. Pada akhirnya semua mau dapat hadiah tuh. Ya puji Tuhan, anak-anak mesti kasih hadiah semua. Karena begitu kalau iman yang mula-mula baru mau mulai bertumbuh. Kalau tidak dapat hadiah, maraju. Itu for anak-anak the game. Itu anak-anak yang orang mau bentuk, mau jadi light of the world. Oke? Ada amin di sini. Kemudian yang di dalam tadi kegiatan yang selanjutnya itu sampai pendeta urat di sini sakit sekali. Karena ada tahan tertawa dengan sukacita. Jadi mulai dari fashion show. Memang rupa di film-film. Pertama pendeta saya coba lebih sebelum juri masuk. Pendeta saya coba dulu. Aduh memang bukan kita tuh begini tuh. Setelah juri masuk, Dani berjalan, kemudian Mami Cinta banyak, memang kata itu gaya. Gaya sekali itu gaya. Juri yang satu Ibu Penatua Kori dengan kacamata hitam itu memang luar biasa sekali. Memang dapat lihat profesional wannabe. Oke, itu juri cuma kasih contoh ya. Memang orang mesti belajar dari somebody untuk menjadi yang terbaik. Kemudian mulai dengan mana dulu tadi? Anak-anak atau orang tua? Anak-anak. Biar orang dapat jalan memang sunya dari lenggak-lengguk sedikit. Mar ingat baik-baik, orang udah pegang Alkitab, orang dapat jalan untuk Tuhan. Itu tuh pelajaran pertama. Biar orang berjalan bingku-bingku, belum terlalu rapi, belum profesional berjalan. Mar orang ada berjalan dengan Tuhan. Kemudian remaja mengikuti. Remaja dengan gaya remajanya. Dengan gaya remajanya. Saudara yang kasih orang bilang apa ya? Aduh, susah mau bahasa. Kagak kita salah cuma ini bahasa Inggris. Tetapi saudara-saudara, senang tidak ada lihat orang anak-anak remaja tadi. Ada satu hal saudara-saudara. Sebelum mereka jalan di sini, remaja-remaja itu coba cerita di luar. Bisa ini uluk sagli bla 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 bla. Tetapi waktu pendeta di luar itu ada satu kata yang pendeta ada dengar. I don't care. I do this for Jesus. Wow. Luar biasa sekali saudara. Artinya saudara-saudara, dorang tahu besai no. Dorang tahu nyanda terlalu gagah. No? Tetapi dorang hati ada bilang itu, aku melakukan ini untuk Tuhan. Itu luar biasa sekali. Itu tuh dalam kehidupan nyata saudara-saudara, dalam kehidupan nyata. Meskipun orang penampilan nyandak sama dengan juri. Ya? Atau yang tadi betul-betul orang. Tidak seprofesional itu. Tetapi belajar dari remaja tadi orang bilang, I do it for Jesus. Kita melakukan ini untuk Tuhan. Biar orang nyandak terlalu gagah. Biar orang pakai baju nyandak terlalu bagus. No, anak-anak pakai baju sekarang kebanyakan dia beli di mana? Thrift store. Bekas. Artinya saudara-saudara, mungkin orang bisa pandang sebelah mata. Tapi kalau kita lakukan itu untuk Tuhan. Kita serahkan, orang punya talenta, orang punya kekuatan, orang punya kebiasaan untuk Tuhan. Itu tuh. Be the light of the world. Ya. Ibu-ibu keren tunggu tuh, kapan orang pikiran. Kemudian dengan ibu-ibu memang so terlatih. Dengan gaya yang anggun kaki satu begini deh. Baru putar turun pelan-pelan di tangga. Buka Alkitab dulu. Memang begitu. Kalau memang mau menjadi be the light of the world, memang mesti dia buka tuh Alkitab. Mar bukan cuma sama dengan tadi cuma gaya begini. Sudah. Iya tuh. Mesti buka kau baca. Sama dengan Temi jadi gitu. Mesti buka kau baca.
Karena saudara-saudara, kalau orang yang tidak baca itu, sama dengan orang ada status di Facebook ayat Alkitab, padahal orang yang tahu. Oh? Jadi orang baca. Artinya saudara-saudara, waktu itu pendeta percaya sekali. Ibu-ibu biar sama dengan itu dan sama dengan itu tadi. Mari orang ada persiapkan orang gaya dong, so pikir bagaimana mau bajalang tuh supaya ndak mendapat lihat kaku dang tuh. Pendeta ada coba tadi bajalang mau begini kok menurut saya begini. Oh, begini kita bahaya. Artinya saudara, kegiatan tadi yang fashion show itu yang mau dikatakan di situ mereka mempersiapkan yang terbaik yang mereka punya, bukan orang punya. Ya, sama punya sendiri itu baju tadi tuh. Hah? Mereka mempersiapkan yang terbaik yang mereka miliki untuk dipertontonkan kepada umum bahwa mereka mau menjadikan itu semua, mempersembahkan itu semua untuk Tuhan. Artinya saudara-saudara di kehidupan nyata Tuhan sudah bangkit. Dan kita yang percaya harus menjadi terangnya Tuhan. Bukan kita sumber terang. Kita harus memantulkan terangnya Tuhan. Hah? Jadi itu memantulkan terangnya Tuhan itu saudara-saudara sama dengan fashion show tadi. Orang persiapkan yang terbaik supaya kelihatan yang terbaik. Hah? Supaya yang dimuliakan di situ saudara-saudara adalah Tuhan melalui kita. Karena kita cuma memantulkan cahayanya Tuhan. Oke, dia bisa seperti itu tadi kan. Karena ada Tuhan. Begitu juga dengan bapak-bapak tadi. Siapa-siapa tuh bapak-bapak ada ikut tadi, boleh angkat tangan. Banyak. Bapak-bapak pegaya profesional sekali. Mantap sekali. Sedikit kaku, marso begitu tuh bapak-bapak. Artinya saudara-saudara, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Biar orang pegaya tidak terlalu lengkap, kaku sama dengan tadi. Tetapi orang lakukan untuk Tuhan. Itu dia tujuan. Oke, ada amin di sini. Kemudian yang kegiatan yang selanjutnya setelah itu musafir trivia. Memang langsung dapat lihat karena belajar nih janda. Mujizat sekali saudara. Orang lawan bilang cuma ada tulap mar betul. Cuma ada terkamar betul. Ya memang saudara-saudara, ikut Tuhan kalau terang terka lain kali betul loh. Mar kalau ikut Tuhan kau cuma terka satu kali salah masuk neraka. Artinya saudara-saudara, kira-kira tahu satu pendapat ini atau nyanda? Karena pendeta ada jadi juri waktu itu. Memang dapat lihat tuh pas. Padahal semua ada masuk gereja. Semua tahu. Kok kalau pendeta aja khotbah at least setengah jam. Nggak mungkin kalau nggak mengerti. Nggak mungkin. Pendetanya nak mau batu udang. Marah. Kalau coba diri di muka sini, di mimbar ini. Orang, Roh Kudus ada ke situnya. Nggak. Secara psikologi itu orang boleh lihat. Tuh satu sana di pikiran dari sini. Tapi lihat sekali saudara. Tuh satu sana dia pikir, yang penting so datang ibadah. So store muka dang. Hati dan pikiran kata tidak dapat baca dang. Tidak dapat baca. Mar dia gerakan itu dapat baca. Kong dapat baca, dapat lihat sekali itu dapat begini, mar dia tahan mata karena dia mau tunggu pendeta mau sampai di kalimat terakhir semua amin. Tahan bagi karena dia sudah tahu pendeta kalau tuh begitu pendeta jadi ulang. Bukan mau bikin malu, enggak supaya orang sama-sama melatih diri ya, saudara. Tapi balik itu di trivia tadi, pertanyaan-pertanyaan. Banyak sekali yang enggak tahu. Padahal saudara, sampai orang persalahkan tuh penatua. Penatua enggak ada kasih tubahan, dia yakin enggak ada kasih tubahan. Persoalannya bukan di situ, saudara-saudara. Semua orang ada kerjaan, semua orang ada kesibukan. Sampai orang lupa tubahan. Coba bayangkan terus kalau di surga ada tanya kayak begitu. Petrus mau berdiri di muka Mai, Petrus tanya. Petrus tanya. Mar saudara-saudara, banyak sekali hal luar biasa.
Kalau nggak mau jujur, pendeta lain kalau ikut tuh kegiatan tadi, biar pendeta tidak mau khotbah. Kalau nggak ada baca ulang dia bahan, nggak berapa jawab. Nah, banyak sekali ternyata, orang lihat banyak sekali orang yang punya talenta di sini. Banyak sekali. So lama sekali itu Mazmur 130, orang masih ingat. Dari jurang yang dalam, begitu juri bilang begini, aduh kita tuh ada pimpin itu, enggak ada batar kira waktu itu. Dari jurang yang dalam. Kalau dari jurang yang dalam itu Mazmur 130 ayat 1 pendeta lain masih ingat. Kalau ayat 4 udah so jauh itu. Orang dapat juga penjaga-penjaga Israel. Artinya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Orang punya pengalaman dan pemahaman dan cara pandang dan cara memahami Alkitab dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi kebenaran itu cuma bisa ditemukan kalau orang berdoa, kalau orang baca. Tuhan mau tuntun, Tuhan mau kasih tahu, Tuhan bermaksud. Artinya sudah dari itu pertanyaan tadi, karena banyak kan ada gagal tadi tuh. Mana lebih banyak, ada masuk final atau ada gagal? Gagal. Itu gagal itu karena tidak jawab baca. Dia pakai kehidupan nyata itu sudah seperti ini. Kalau orangnya tidak membaca Alkitab, orang tidak merenungkan firman Tuhan, orang kemungkinan mau gagal itu besar. Kalau orang membaca bisa gagal, toh bisa gagal. Tapi orang kemungkinan itu lebih kecil. Nah kalau orang baca, kalau orang berdoa, biar orang lupa Tuhan mau kasih ingat tepat pada waktunya. Ada amin di sini. Oleh karena itu saudara, kalau orang mau jadi the light of the world, mau bicara tentang kebangkitan Yesus Kristus, orang mau bicara apa? Orang mau tulap-tulap ayat 8 tadi. Betul juga. Mujur toh? Mujur. Ikut Tuhan bukan mujur-mujur. Ikut Tuhan orang mesti disiplin. Mesti siap. Mesti baca firman Tuhan. Toh? Jangan ada baca firman Tuhan hari Minggu di gereja. Pastor lagu tuh singa ada bawa. Ku renungkan firman-Mu siang. Belum sampai ke Tuhan, masih sampai ke malaikat-malaikat tadi. Saudara, tuh malaikat langsung, aduh lepas sekali satu. Tahu sekali di satu ini. Bohong besar dia. Dia semua nyanyi seperti itu, padahal enggak. Artinya dari kegiatan itu saudara-saudara, ternyata dalam kehidupan nyata, orang mesti siapkan waktu untuk belajar firman Tuhan. Bukan untuk mau berdebat, tetapi untuk membangun orang beriman. Kalau orang beriman terbangun dengan firman Tuhan, Tuhan mau perlengkapi orang untuk menjadi be the light of the world. Kalau orang Tuhan lengkapi orang, berarti orang akan memancarkan cahaya yang bukan karena orang pemahaman tentang firman Tuhan, tetapi apa yang Tuhan kasih berdasarkan orang berdoa Roh Kudus yang tuntun, dan Tuhan bentuk kita dengan pengalaman-pengalaman kita untuk bagaimana kita mengimani firman Tuhan bahwa itu punya kekuatan, punya kuasa. Karena memang cuma di situ tuh kesaksian, cuma di situ tuh kesaksian dia bangkit. Kalau orang mau cari itu kesaksian tentang kebangkitan di tanpa lain, tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Orang mau cari di zaman-zaman sebelum Yesus bangkit, orang mau belajar satu Siddhartha itu, akhirnya dia reinkarnasi. Dari manusia jadi bivi. Itu kan reinkarnasi, bukan seperti itu saudara. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, He is risen. Orang mati bukan mau jadi bivi, bangkit kembali jadi bivi, atau jadi pohon, atau jadi babi, bukan. Bukan seperti itu. Itu zaman sebelum ada kisah, ada kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Saudara-saudara. Tetapi karena kebangkitan Kristus, kita punya kepastian bahwa kalau kita mati bukan cuma mau jadi abu, tetapi someday kita akan dibangkitkan dan akan pergi bersama-sama dengan Bapa di sorga. Karena Yesus bilang, saudara-saudara, Yesus bilang, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi siapa? Bagi itu ada ikut kegiatan semua tadi. Bagi itu ada menyanyi semua tadi. Biar bengko-bengko. Biar bagus sekali.
semua Tuhan perhatikan. Karena saudara-saudara sudah menyanyi tadi, saudara-saudara, memang Tuhan dah kasih talenta. Tuhan dah kasih talenta semua boleh menyanyi. Artinya saudara-saudara, kalau Tuhan ada kasih talenta, orang pakai itu talenta buat Tuhan. Ada amin? Cuma sedikit ada yang bilang amin karena tidak semua penyanyi. Oke. Saudara-saudara, itu talenta itu bukan cuma menyanyi. Itu talenta itu orang mengatur kabel di belakang, orang memberi diri. Dari nin tahu jadi tahu. Nah, itu orang gunakan tuh talenta itu. Dari itu cuma jarak tangkong, ikut pulang langsung bawa bungkus. Nah ini pendeta mau cerita tuh talenta ini saudara-saudara. Mar ada tuh begitu dulu. Kalau tadi saudara-saudara, karena pendeta 2 kali udah makan tadi. Nah, pendeta bapak hari pertama, balik kedua. Tuh, masih banyak. Nah, kung semua sedap. Itu pun talenta. Kung itu talenta ada manimpang itu di dalam semua tadi. Itu talenta. Itu talenta. Kalau saudara mulia saudara itu talenta ya. Ini mau bicara talenta. Karena mau be the light itu memang ada yang ada kasih talenta, ada yang enggak. Maksudnya ada yang kasih talenta bang nyanyi, ada yang nyanda. Ada yang kasih talenta bang masak, ada yang nyanda. Mar, orang mau pakai itu, orang mau kerja sama menyatu toh. Itu tuh satu tubuh di dalam Kristus. Toh. Kerja bersama-sama demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara lihat tadi, saudara, tiap ganti kegiatan, ganti ini layar. Tiap ganti ini kegiatan, ganti ini layar. Kan cuma orang-orang khusus yang tahu tentang hal itu. Pendeta ada dudu-dudu tadi Balia, bukan karena mestel bos. Mau suka baku tulung Martin tahu. Apa tuh mau baking. Nah tuh tim tadi orang bekerja sama itu bagus sekali. Mulai orang alas tuh lantai, orang atur tuh bunga. Orang ganti setiap session ini luar biasa sekali. Kok gagas semua toh? Oh puji Tuhan, tepuk tangan dulu tuh. Ada baking sama itu. Tuh tim sama itu. Artinya saudara-saudara, ketika bicara tentang talenta untuk menjadi be the light of the world, tidak semua mesti jadi pendeta. Tidak semua mesti mau jadi pensus. Karena tadi memang subak banyak baru tadi ada badudu dekat dengan pendeta, calon penatua dia, pendeta kurang dulu dengan dia. Tuh. Kemudian waktu dia jawab betul sama itu pertanyaan tadi, calon diaken dia itu. Tuh. Serta tidak jadi kecewa. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, artinya masing-masing orang diberi talenta yang berbeda. Masing-masing orang diberi talenta yang berbeda. Dan kegunaan dari talenta ini saudara, kenapa ini perayaan Pasca Gemi Musafir Columbus Ohio, dari muka belakang sampai di parkiran sampai di luar tadi, semua berjalan bagus. Karena ada tim kerja. Nah, jadi ini talenta-talenta yang berbeda-beda ini disatukan dalam satu tim kerja sampai ini acara ini berjalan dengan bagus. Orang boleh merayakan dengan penuh sukacita. Bayangkan tuh sukacita tadi saudara memang sakit sekali pendeta di sini gara-gara terlalu senang. Kong semua mulai dengan menyanyi tadi apa sebut lagu tadi no? Lagu-lagu sekolah minggu seperti itu, bring back the memory, oke? Lagu-lagu sekolah minggu, apa sebut lagu sekolah minggu tadi? Aku anak raja. Loh pendeta waktu sekolah minggu terus terang, tiap hari Rabu tidak pernah kalau tidak pergi. Tidak pernah kalau tidak pergi. Remaja, begitulah. Serta pemuda, solawer. Karena memang sebegitu. Anak-anak dibentuk dengan baik, saudara-saudara. Serta remaja masih rajin. Serta pemuda semulai rambut kaki, semua lonjat tinggi. Semulai nakal-nakal sedikit. Mar puji Tuhan, saudara-saudara. Ada sekolah pendeta. Biar 6 tahun kung kelar ada. Artinya begini saudara-saudara ya. Tadi pendeta memang terbawa sekali dengan tuh aku anak raja. Bring back my memory waktu masih kecil. Sebenarnya orang kehidupan semua seperti itu.
Kalau di dalam teks kita hari ini, saudara-saudara, itu bicara tentang Galilea. Artinya begini, saudara-saudara, masing-masing kita punya perjalanan kehidupan yang berbeda-beda. Masing-masing kita punya pengalaman dengan Tuhan yang berbeda-beda. Pendeta pengalaman dengan Tuhan ada mulai dari sekolah minggu. Serta pemuda, waktu tunjung kaki-kaki berdoa langsung lari. Karena memang memang tak putar-putar kalau mau berdoa. Sampai sekarang begitu. Pemuda pernah hilang, saudara-saudara. Ya artinya, ya namanya juga orang muda toh. Makanya pendeta sudah coba cerita itu youth tadi di situ. Mau menunjukkan siapa diri, mencari identitas diri, mau proof di society, I am something. Ternyata itu salah, saudara. Begitu juga dengan murid-murid waktu ini, saudara. Terkembali di teks juga karena sudah jauh udah lari. Waktu bicara tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus sebelum dia dilahirkan oleh nabi-nabi sudah dinubuatkan, sudah disampaikan. Belum jadi tapi sudah dibilang bahwa akan ada tunggul Isai, akan ada tunas Isai. Dia itu Mesias. Oke. Kemudian saudara-saudara, orang mulai lupa tentang itu, tetapi karena orang Israel, orang Yahudi dalam tekanan terus, mereka tetap mengingat bahwa akan ada Mesias. Mesias artinya juru selamat. Mesias itu adalah dalam pemikiran mereka, karena disebut keturunan Daud, makanya dia akan menjadi raja seperti Daud dan akan menang dalam segala perang, termasuk waktu itu tadi itu Koresh, Nebukadnezar, waktu itu sampai pengharapan begitu terus. Sampai pada akhirnya di zaman Yesus itu kekaisaran Romawi. Jadi serta di tekstur pas malas semua ini. Jadi saudara-saudara, waktu itu mereka berpikir bahwa akan ada Mesias yang akan menjadi raja, memang raja seperti dalam pikiran mereka. Itu tuh Mesias. Dan pada akhirnya saudara-saudara, nubuatan ini digenapi. Gembala di padang, orang Majus pergi ke dia, bawa emas, kemenyan dan mur. Tetapi dia ternyata tidak diterima. Makanya dia dilahirkan di kandang hina. But anyway, namanya juga manusia, so hamil mesti lahir. Yang hamil sekarang boleh angkat tangan. Percaya pertolongan Tuhan ya. Terus dari lahir saudara-saudara, semua bunuh. Kemudian sampai somehow jadi remaja, mulai bicara di sinagoga, tapi belum banyak yang mau mendengar. Kemudian waktu dia start dia punya pelayanan, yang pertama percaya pada dia cuma dia pe mama. Karena dia pe mama bilang, kalau tuh laki-laki sana bilang, apapun dia bilang baking ya. Mar dia pe mama sostel karena mau bikin air jadi anggur toh. Itu mujizat pertama. Tapi waktu itu Yesus bilang, waktuku belum tiba. Kemudian selanjutnya saudara-saudara, mulailah dia pertama kali dia panggil dia pe murid-murid di mana? Di mana? Di mana? Ya, berdasarkan teks tadi di Galilea, no? Di Galilea itu ada danau, no? Semua betul. Tapi kalau panitia Jawa nilai tadi, kalau 80% betul boleh diterima. Kalau 80%, kalau cuma 75% salah, ya. Jadi kalau ada pengumuman nanti, takut aja jawab hampir betul, berarti itu hampir betul, cuma sampai 75%, belum sampai 80%. Sampai mana tadi? Galilea. Jadi Yesus pertama panggil murid-murid di Galilea. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia.
Sedikit sekali orang mau belok tuh penjala ini, saudara. Pernah menjadi penjala? Pernah berjala ikan? Atau pernah lihat di YouTube? Pernah? Nah? Perhatikan baik-baik ini, saudara. Kalau menjala ikan itu, pendeta kok dulu dia piara ikan, dia tahu. Kalau menjala ikan itu, saudara, seorang mau menjala ikan, orang tondano pernah begini, Nike ini. Kalau mau menjala ikan itu, saudara, waktu orang tebarkan jala, orang tidak bisa pilih. Oh, cuma ikan mas tuh boleh mau kena di jala. Orang tidak bisa pilih. Iya tak? Yang mau kena di jala boleh ikan mas, bayangka boleh, mujair boleh, ikan kabus boleh. Mar ada tuh ikan dunia buang di danau sering ikan apa itu tahu? No, dia itu ikan itu ada waktu kando itu selalu postu itu. Itu ikan itu bukan lobster. Ada tuh yang dia warna hitam, dia pedaging tidak jam makan. Jadi kalau tangkai itu mesti buang. Sapu-sapu, iya betul sekali itu. Sapu-sapu. Oke, sapu-sapu betul sekali. Jadi saudara-saudara, ini kan penjala dah. Dia kalau menjala ikan itu, saudara, dia yang boleh pilih. Dia yang boleh pilih ikan mas semua, ikan mujair semua, payangka semua, atau sapu-sapu semua. Tidak bisa. Dan kali dia tebar, tidak dapat apa-apa. Ya memang begitu. Memang begitu jadi penjala manusia. Nah kalau tuh penjala manusia, kan Tuhan Yesus bilang, Petrus ini mau jadi penjala manusia. Nah kalau berdasarkan dari menjala itu, orang tidak bisa pilih. Waktu orang memberitakan Injil, waktu orang membangun satu komunitas gereja, satu tubuh Kristus, saudara, orang tidak bisa pilih. Oh tuh baik-baik aja semua tuh mau jadi Gemi, Musafir, Columbus, Ohio. Orang tidak bisa pilih. Orang tidak bisa pilih, oh ikan mas jo semua, ikan mujair jo semua. Somehow ada tuh dia bilang tadi, sapu-sapu. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun begitu, orang tetap harus melayani. Artinya yang mau dikatakan di sini, dalam satu persekutuan dengan tubuh Kristus, orang itu sama semua satu bagian saling membutuhkan. Kalau kelingking sakit, kepala juga sakit, kaki juga sakit. Semua saling membutuhkan supaya Bajalang ini gereja, Bajalang ini be the light of the world. Orang yang boleh pilih-pilih, begitu. Jadi kalau jangan melayani kunja sakit hati, telang je itu. Ada amin? Nah, kalau jangan melayani kunja sakit hati, telang terus itu. Terima je itu. Kalau melayani terus tidak dihargai, tetap jalankan sampai pekerjaan. Karena orang dipilih untuk menjadi penjala manusia. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktu Petrus dan teman-temannya mengikut Yesus pun, mereka pun seperti itu. Pernah melayani kong jadi lelah rupa memaraju? Pernah? Malaikat semua tuh di sini loh. Dia pendetanya jadi begitu, cuma pikir, tak sama saya tinggal di Musafir ini. Artinya saudara-saudara, dalam pekerjaan, dalam orang mengikut Tuhan, dalam orang berjalan bersama dengan Tuhan, saudara-saudara, kadang kita ada beban, ada tekanan, ada persoalan, yang kadang orang berpikir kita semua berhenti ikut Tuhan. Ada. Dan peristiwa ini saudara-saudara, waktu Yesus mati, perhatikan sekali ini. Waktu Yesus mati di kayu salib, Petrus, Yakobus, Yohanes dan teman-temannya yang dipanggil di Galilea itu, saudara-saudara, yang dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Orang waktu lihat Yesus mati di kayu salib, ternyata orang salah iko Mesias. Ternyata dia bukan Mesias. Yohanes pernah bilang, bagaimana Pak itu? Ya, makanya kalau pendeta ikut tadi kalah pendeta. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Sekarang dia suruh mati, mau apa lagi itu orang? Waktu itu. Artinya saudara-saudara, waktu Yesus mati di kayu salib, sampai waktu dia dikubur, murid-murid ada di mana? Bersembunyi, menyendiri, karena mereka pikir mereka gagal, mereka kalah, mereka salah. Oke?
Kadang memang orang ikut Tuhan begitu saudara-saudara. Tapi perhatikan di pembacaan ini saudara-saudara. Waktu dia bangkit yang pertama pergi ke kubur siapa? Maria dan Maria Magdalena. Artinya saudara ini benturan budaya. Benturan budaya. Dulu zaman itu yang mau beritakan Injil, yang mau beritakan mau jadi pemimpin cuma laki-laki. Tetapi ini memang sengaja perempuan lebih dulu. Makanya larang tuh ibu-ibu kalau jalan-jalan sendiri, apalagi pagi-pagi subuh. Dorang mau pergi bersiarak ke makam Yesus Kristus itu. Ya lah. Cuma kalau orang jalan jam 5 sore bahaya itu. Artinya saudara, balik ini tadi ya. Masih boleh mau lanjut toh? Kan sama-sama makan toh? Nah, saudara-saudara, masih ada makanan. Don't worry. Masih banyak. Nah, saudara-saudara, perempuan yang diberi kesempatan pertama untuk memberitakan Injil. Karena waktu itu malaikat bilang mengenai teman-teman. Bilang pas apa? Pak Petrus, Pak Yohanes, Pak Yakobus. Kemudian malaikat pun seperti itu. Kemudian mereka segera lari dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita cepat-cepat untuk memberitakan kepada murid-murid Yesus. Ayat 8, tolong tampilkan. Ayat 9, Jo. Karena pendeta sudah baca. Ayat 9 berkata, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Siapa mereka? Belum. Ya. Ini kalau coba Unifilm artinya skip. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, siapa mereka? Maria dan Maria Magdalena dan perempuan yang lain. Salam bagimu. Mereka mendekati dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Oke. Terus ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Siapa saudara-saudara itu? Murid-murid Yesus. Katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Terakhir sekali perhatikan. Waktu itu saudara-saudaranya Yesus, murid-muridnya Yesus, bagaimana dalam keadaan? Bagaimana dalam keadaan? Pertama ketakutan. Apalagi dalam keadaan? Kecewa. Apalagi dalam keadaan? Bimbang. Nah? Sekarang pendeta mau tanya. Ikut Yesus pernah ketakutan atau enggak? Pernah bimbang atau enggak? Kenapa bimbang? Hah? Karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Orang sembahyang-sembahyang tidak terjawab. Malahan tuh orang musuh yang aja sembahyang orang keinginan Tuhan, Tuhan jawab pada orang. Boleh coba tunjuk. Terus kecewa, bimbang, apa lagi? Ketakutan. Pernah enggak ikut Tuhan ketakutan? Pernah. Mungkin orang terkasih yang orangnya harap Tuhan mau panggil, Tuhan so panggil. Akhirnya apa? Orang kecewa. Atau mungkin ada orang doa, pergumulan, permohonan. Dari 20 tahun lalu ada berdoa, sampai sekarang Tuhan tidak jawab-jawab. Kenapa? Nah karena orang doa tidak dijawab, orang kecewa terhadap Tuhan. Bahkan pun saudara-saudara, sekarang orang sudah canggih sekali. Kalau mau bikin khotbah kok kurang gampang. Nggak usah takut-takut. AI kok AI boleh bikin gitu. Jadi jangan takut-takut kalau jadi tugas. Mari berdoa saudara-saudara. Artinya begini saudara. Orang kadang di zaman sekarang ini, kadang orang sudah mengandalkan Tuhan. Karena orang kecewa dengan Tuhan. Jadi orang mengandalkan apa yang ada dalam kehidupan kita. Atau apa yang ada di sekitar kita. Seolah-olah kita tidak butuh Tuhan lagi. Waktu Yesus mati, murid-murid keadaan seperti itu. Makanya Yesus bilang di sini. Di ayat 10 tadi, ayat 7 juga dibilang. Supaya mereka pergi kemana? Galilea. Katakan bersama saya, Galilea.
Saudara-saudara, murid-murid Tuhan yang kecewa, yang patah hati, yang seolah-olah tidak mau mengikuti Yesus lagi karena dia bukan Mesias, saudara-saudara, Yesus bilang kembali ke Galilea. Kenapa Galilea? Kenapa Galilea? Kenapa? Mulai dari awal. Karena mereka dipanggil di Galilea. Yesus berjalan di atas air di Galilea. Yesus memberi makan 5.000 orang di Galilea. Yesus melakukan begitu banyak mujizat di Galilea. Ada amin di sini? Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau saudara-saudara sekarang ini kecewa dengan Tuhan. Kalau saudara-saudara sekarang ini sudah tidak percaya lagi dengan Yesus. Dia tidak ada kekuatan. Dia tidak dapat menyelamatkan. Atau saudara-saudara sedang bimbang. Apakah Yesus ini benar atau tidak? Yesus bilang, kembali ke Galilea. Orang persoalan hidup beda-beda. Orang tantangan beda-beda. Maka ketika orang ketemu jalan buntu, saudara-saudara, jangan lari kemana-mana. Kembali ke Galilea. Karena saudara-saudara, di Galilea, Yesus panggil. Kalau orang malas di pelayanan, sering mau di pelayanan. Atau aduh suka sekali mau jadi penatua, mau suka baca calon, Marson enggak mau jadi kota ini. Lupa setengah mati no. Soalnya tuh di kolom 1, ada yang di kolom 3. Aduh, durang sidang, durang penatua itu. Ya, jangan takut saudara. Karena begini. Kembali ke Galilea. Tetap semangat dalam. Karena mereka mula-mula dipanggil di Galilea. Jadi saudara-saudara, Yesus bilang kembali ke Galilea. Kenapa Yesus mesti suruh mereka kembali ke Galilea, saudara-saudara. Karena mereka dipanggil pertama-tama di situ. Mereka dibentuk di situ. Mereka menyaksikan mujizat Tuhan. Mereka menyaksikan Tuhan menyembuhkan orang sakit. Berjalan di atas air. Memberi makan 5.000 orang. Di situ mereka menyaksikan bahwa hal yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan itu mungkin. Artinya saudara-saudara, kalau saudara-saudara dalam persoalan seperti murid-murid sekarang ini, mari sama-sama kembali ke Galilea. Kembali ke orang punya perjumpaan dengan Tuhan. Kembali ke orang punya pengenalan dengan Tuhan. Di situ saudara-saudara, waktu di Galilea. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Waktu di Galilea. Waktu orang kembali ke Galilea. Waktu orang kehilangan arah orang kembali ke Galilea. Waktu di Galilea Tuhan tidak mau tanya, kenapa kamu gagal? Kenapa kamu tidak berhasil? Kenapa kamu salah jalan? Kenapa kamu ikut dengan saya 3,5 tahun menyaksikan mujizat tetapi masih bimbang? Kenapa? Tuhan tidak tanya seperti itu. Tuhan cuma bilang kembali ke Galilea. Kenapa harus Galilea saudara-saudara? Kenapa harus mulai Galilea? Karena di situ Tuhan mau bilang, mari orang mulai lagi. Orang mulai lagi. Dulu kamu boleh lihat langsung Pak kita. Tetapi yang kamu mau saksikan mulai dari Galilea ini. He is risen. Semua mulai dari situ. Mulai dari Yesus suruh ke Galilea. Semua mulai dari Galilea. Sampai orang boleh jadi Kristen sekarang. Sampai orang boleh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dari situ saudara-saudara. Yang takut, yang seolah-olah tidak mau keluar lagi dari persembunyian. Yang tidak mau lagi menjadi murid Yesus dan memberitakan tentang Yesus Kristus di Galilea ini. Ketika Yesus suruh ke Galilea, dari situ mereka kembali. Mereka kembali dengan semangat yang sangat kuat memberitakan bahwa dia memang mati, tetapi dia bangkit. Karena pemberitaan itu saudara-saudara, kalau saudara-saudara baca dia punya cerita, semua murid-murid Tuhan Yesus mati susah. Siapa mau suka mati susah? Tidak ada. Tetapi karena kekuatan kepercayaan ini, mereka siap. Ada yang disalib terbalik, ada yang digergaji, ada yang digoreng hidup-hidup, ada yang memang sebenarnya Paulus ular dateto, kong dia bilang ada duri dalam daging, tetapi Paulus bilang hidup bagiku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Kenapa dia bilang keuntungan? Karena dia percaya. Yesus yang dia beritakan itu, Yesus yang dia sembah itu memang mati dan dia bangkit. Waktu Yesus bangkit dia bilang, ngoni mau pi sorga kalau bangkit. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan kehidupan kita ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang berakhir seperti yang tidak kita inginkan. Kalau saudara-saudara dalam posisi seperti itu,
Mari sama-sama torang kembali ke Galilea. Torang start lagi bersama dengan Tuhan yang bangkit. Ada amin di sini? Jadi saudara-saudara, torang punya kekalahan, torang punya kegagalan, torang punya kesulitan. Itu bukan akhir dari perjalanan kehidupan. Bukan akhir. Tetapi masih ada tempat untuk kita kembali dan memulai lagi. Di Galilea Tuhan tidak hanya memulihkan murid-muridnya. Tetapi di Galilea Tuhan kembali mengutus mereka. Pergilah, beritakanlah Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kata jangan takut supaya mereka pergi ke Galilea, saudara-saudara, itu bicara kita harus kembali kepada pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan pertama. Di situ orang memulai ulang. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada panggilan yang Tuhan berikan buat kita. Secara tidak langsung mau mengatakan kepada saya dan saudara-saudara. Tolong perhatikan terakhir. Kalau hidup kita, kalau hidupmu sekarang ini mulai jauh dari Tuhan. Kalau hidupmu mulai jauh dari Tuhan. Ada ancang-ancang menjauh dari Tuhan. Ada ancang-ancang mau berhenti melayani Tuhan. Ada ancang-ancang kecewa kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini. Kembali ke Galilea. Di Galilea Tuhan tidak hanya mengubah masa lalu kita, tetapi Tuhan mengutus kita untuk be the light of the world. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Cek. Marilah kita memberikan persembahan yang paling terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan sementara persembahan dijalankan, sama-sama kita nyanyikan, ku heran Allah mau memberi.
Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan adalah milik-Mu ya Tuhan. Di hari Paskah ini kami bersyukur kami boleh bersekutu bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan di hari kebangkitan ini Tuhan kami dibekali dengan firman-Mu supaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami hadapi, biar kami tetap dan terus menjadi terang, membawa terang, memantulkan terang yang dari Tuhan sendiri. Dimanapun Tuhan mengutus, membawa, menaruh kami. Baik itu di keluarga kami, di rumah kami, di dalam kumpulan kami, pekerjaan kami apapun itu Tuhan. Biar kami boleh memantulkan terang itu dengan talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan secara khusus. Talenta khusus bagi kami. Dan Tuhan, biar iman dalam kebangkitan Yesus Kristus ini tetap menjadi kekuatan bagi kami masing-masing untuk tetap percaya dan memberitakan apa yang kami percaya supaya banyak orang, bahkan pun kami dan banyak orang boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan boleh menerima janji-janji yang berasal dari Tuhan. Kami sudah membawa persembahan, kami mendemonstrasikan iman kami mengasihi Tuhan lebih dari harta benda milik kami. Tuhan menguduskan persembahan ini dan terkelola dengan baik dan benar, dan Tuhan Kau memberkati setiap kami yang telah memberi dengan penuh sukacita dan sukarela. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk gereja ini, Gemi Musafir Columbus, Ohio. Biar Tuhan selalu menuntun, mengarahkan, menjaga, melindungi kami. Supaya kami semua boleh menjadi alat-alat yang memancarkan terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, memberkati semua pelayan-pelayan yang ada, jemaat yang ada, komisi yang ada. Tuhan menolong semua pribadi-pribadi, siapapun itu ya Tuhan, yang dengan penuh sukacita dan sukarela memberi diri dalam pelayanan di gereja ini dalam bentuk apapun, baik itu di dapur, kebersihan, kostor, penyanyi, tim musik, pelsu, semua Tuhan. Biar Tuhan menolong, menguatkan, dan biar nama Tuhan tetap dan terus dipuji dan dimuliakan dan diutamakan. Terima kasih Bapak, ini kami yang ada malam hari ini. Kami telah dikuatkan dengan berita kebangkitan. Biarlah kehidupan kami boleh bangkit dan menjadi terang bagi Kristus. Ketika Engkau jumpai kami dalam ketakutan, kebimbangan, ataupun kegagalan, biar Engkau tuntun kami untuk kembali ke Galilea kami masing-masing. Kembali ke tempat kami berjumpa dengan Tuhan. Kembali ke tempat kami punya ikatan, punya perjanjian dengan Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Engkau berkenan mengutus kami kembali untuk tetap menjadi orang yang memancarkan terang yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, ini kami, ini gereja ini. Kami semua masing-masing punya persoalan, masing-masing kami punya pergumulan, permohonan, banyak hal yang kami hadapi Tuhan. Tapi kami memberi waktu saat ini hanya untuk Tuhan. Kami datang hanya kepada Tuhan karena kami percaya masalah boleh ada, tekanan boleh ada, persoalan boleh ada. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Kami akan dikuatkan, kami akan dituntun, ditopang, mengalami mujizat, diberi kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Ini kami, ini seluruh eksistensi kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus Kristus yang bangkit, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan pada hari ini,
makanan kami yang secukupnya, memuliakan kesalahan kami, supaya kami bisa mengampuni orang yang bersalah. Dan kami telah mencoba, lepaskan kami, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, sampai selama-lamanya. Dan jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Haleluya Handel oleh Mustafir Choir akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Jemaat boleh tetap berdiri.
Jemaat Tuhan, pergilah dengan selamat. Tuhan Yesus sudah bangkit. Be the light of the world. Jadilah terang di dunia ini. Dan dalam perjalanan kita menjadi terang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada kekuatan kebangkitan yang selalu menyertai dan bersama-sama dengan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan duduk, silakan bersaat teduh. Selamat Paskah. Shalom, damai di hati, selamat Paskah, Happy Easter. Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita karena Dia bukan hanya mati tapi bangkit dan menebus akan segala kesalahan dan dosa kita. Selamat hari Minggu, di minggu yang pertama di bulan April ini kita bersuka cita walau dalam keadaan capek dari pagi, siang, sore, bahkan malam hari masih lagi ada ibadah. Puji Tuhan, kita sementara memelihara kapling di sana. Karena ketika sangkakala berbunyi, orang semua ada di sini. Tentunya yang pertama, tepuk tangan dulu untuk seluruh panitia yang bekerja siang dan malam. We could have done without your help. We could have done with a small thing dari anak-anak, remaja sampai pack seragam, semuanya bekerja bahu-membahu, tidak akan terlaksana tanpa bantuan dari seluruh. Tangan kita tidak akan mampu. Terima kasih sekali lagi atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat. Seluruh majelis jemaat mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk seluruh panitia yang bekerja. Dan tak lupa pula dari seluruh WKI yang membawa makanan pagi, siang, bahkan saat ini masih ada makan malam bersama. Berkat Tuhan berlimpah. Hanya sedikit pengumuman bahwa yang akan minggu depan nanti, April 12, ibadah balik ke jam 8 pagi. Mohon ingat, jadi minggu depan ibadah minggu bentuk kedua, jam 8 tepat. Seluruh jemaat diundang untuk datang kembali beribadah jam 8. Yang akan menjadi prokantor Olivia Wangkai dan Yanti Sondak yang akan melayani kita dalam prokantor minggu depan. Pulses of the Month adalah kolom 3 dan Kosor of the Month adalah Bapak Robert Munte. Selamat dan tepuk tangan dulu bagi mereka yang berhari ulang tahun di sepanjang bulan April. Dan nanti hari Minggu oke. Ya, jadi ini pengumuman nanti hari Minggu depan karena mengingat waktu yang sudah malam. Kita dengarkan pengumuman dari panitia. Dengan hormat kami persilahkan. Diundang Pak Ketua, Ibu Bendahara Panitia. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, acara kita boleh berjalan dengan baik. Dan saat yang ditunggu-tunggu, pengumuman para pemenang.
Coba diundang panitia yang seksi acara untuk ke depan. Diundang untuk para juri, silent judge yang tadi sudah mengambil bagian. Diundang dari Faith in Fashion, Ibu Penatua Kori Rumengan, Saudara Daniel Takalamingan, dan Ibu Yulita Siwi dipersilahkan ke depan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit menyelamatkan kita semua sehingga rangkaian acara kita dari pagi hingga malam hari ini bisa berjalan dengan seturut kehendak Tuhan. Dan dapat lihat semua so capek, ada yang so lapar. Dari dipersingkat untuk penilaian Faith in Fashion kita bagi dalam 3 kategori, yakni kategori anak-anak, kategori pria dewasa, dan kategori wanita dewasa. Dan kami telah menjalankan tugas dengan sangat baik. Terima kasih untuk 2 rekan juri, Ibu Penatua dan Ibu Yulita Siwi yang telah bekerja sebaik mungkin. Dan panitia yang akan mengumumkan seluruh pemenang lomba. Semua berbusana dengan baik, melakukan kegiatan dengan sangat baik. Tetapi kembali ini kompetisi, kita akan memilih yang terbaik dari yang terbaik. Dipersilakan panitia. Jadi dimulai dari kategori anak-anak. Mereka adalah kami undang adik Keisaro, adik Emma, adik Michelle, adik Brandon, adik Luna, adik Kayla, semua yang ikut Faith in Fashion, adik Jemima, dan adik Brooklyn. Kalau tidak diwakili orang tua, kalau seandainya mereka sudah tidak berada dalam gedung ini, oh masih ada. Kau nak ikut? Kau. Sini. Dan yang menjadi juara adalah mereka semua. Tepuk tangan. Pak Ketua akan menyerahkan hadiah, bingkisan, uang tunai kepada setiap pemenang. Disilahkan.
Mengingat waktu yang sudah tidak berada, nanti pasti akan disampaikan, diwakilkan Pelsus mungkin atau orang tua. You guys can go back. Thank you guys. Pria dewasa, jadi dikategorikan sekaligus untuk pria. Juara ketiga, drum roll. Fabio Pando. Disilakan ke depan mengingat waktu. Fabio, juara ketiga. Tiga dulu. Ya. Disilakan. Fashion and Trade. Jangan salah. Juara kedua, drum roll. Nathan Sukendar. Ayo disilakan mengingat waktu solapar kata. Oke, juara satu. Kauo Meyer. Tolong panitia. Mana itu? Big check. Coba berdiri di tengah yang juara satu. Tolong di tengah. Akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Alan Robot, Sarjana Teologia. Saya akan dompet amplop. Pegang. Iyo, kasih coba. Sudah? Juara sudah. Silakan untuk diabadikan. Smile. Fashion boy, smile. Tepuk tangan. Dan tentunya untuk wanita kategori dewasa, juara ketiga, Ibu Rati Asa, juara 3. Belakang, Ibu Reti. Kalau Ibu Reti lama, Bapak Bunjo wakili. Juara kedua untuk wanita dewasa, Ibu Yunita Rako, disilakan. Dan juara 1, drum roll please. Tore Jessica. Woo! Dimintakan kesediaan Ibu Penatua WKI untuk menyerahkan hadiah. Pergi di tank.
akan mengambil foto dan disilakan kembali. Terima kasih juga untuk para juri dan sebagai pengumuman dari panitia, semua youth yang mengambil bagian dalam Faith and Fashion akan mendapatkan penghargaan dan juga semua lansia yang ikut ambil bagian dalam Faith and Fashion juga akan mendapatkan penghargaan. Jadi tepuk tangan untuk semua peserta. Selanjutnya Musafir Melodies. Para penyanyi-penyanyi kita. Juara 3. Vivi. Dipersilakan. Oke, mengingat waktu. Juara kedua, Ibu Fili. Dan juara pertama, drum roll please, Ibu Angel. Mana Ibu Angel? Dipersilakan Ibu Penatua Foni Tuwaidan untuk memberikan bingkisan kepada Musafir Melodies. Ibu Fili ada sibuk di dapur. Juara 1. Ibu Foni ada hadiah di sini. Dan juga akan diingatkan lansia yang mengikut serta untuk lomba Musafir Melodies akan mendapatkan bingkisan. Thank you guys. Oh, foto dulu. Untuk Musafir Trivia, so bukan rahasia. Musafir Trivia everybody knows. Juara ketiga, Opa Olan. Woo! Juara kedua, Ibu Priscilia. Dan juara pertama, Ibu Rispa Piri. Oh. Hebat kalau dua yel-yel. Silakan Bapak Ketua Panitia untuk menyerahkan hadiah. Diundang untuk semua youth yang ada Iko acara Egg Hunt untuk ke depan. Oh, mbak foto dulu, mbak foto. Cici, belum mbak foto. Oh sudah. Terima kasih. Diundang semua youth yang ada Iko acara Easter Egg Hunt. All the youth who participate with the Easter Egg Hunt.
Time and time again, you have proven you do just what you say. Though the storms may And then, yang dapat golden egg tadi siapa? remain steadfast, and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. 'Cause great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. God remains your age, though the earth may pass away, your word remains the same. Yeah, your history can prove there's nothing you can't do. You're faithful and true. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast, and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. 'Cause great is your faithfulness to me. Ya, terima kasih para youth. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Thank you guys. Silahkan kembali. Dan Bapak Ibu, seluruh rangkaian lomba kita pada perayaan Paskah hari ini sudah selesai. Dan kita akan santap kasih bersama. Dan saya undang Ibu Diaken Linda Torelong Kutoy untuk memimpin kita dalam doa makan. Disilahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan santap kasih bersama, mari berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Tuhan kami yang hidup, yang bangkit untuk kemenangan dan untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sertai kami semua hingga saat ini dalam perayaan Paskah di Jemaat Kemi Musafir Columbus, Ohio. Dan saat ini Tuhan kami akan santap kasih bersama, kami terus bermohon biar Engkau berkati kami semua untuk boleh menerima berkat makanan ini, untuk dapat kami gunakan dalam kehidupan kami setiap hari dengan baik. Berkatilah semua yang telah menyediakan makanan dan minuman, mari Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Dan kami tetap mengingat dan berdoa buat semua orang yang masih dalam kekurangan makanan minuman, Engkaulah Allah kami akan menolong dan memberkati, dan berkati juga kami untuk boleh menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang adalah sumber berkat. Kami naikkan doa syukur ini dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Ibu Diaken Linda. Bapak Ibu, kita akan ke sebelah tempat fellowship untuk makan malam bersama. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh BPMJ, Pelsus, Bapak Pendeta Alan, dan terlebih khusus seluruh jemaat yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan lomba sepanjang hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di kegiatan H2RG